Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Chris, tentunya di podcastnya kita, podcastnya ITNJ. Ingat teknik, ingat ITNJ, karena kita ITNJ. Halo Sobat Teknik, gimana kabarnya teman-teman? Dan kali ini kita akan bincang-bincang lagi di podcastnya ITNJ. Dan kita telah kehadiran narasumber yang cukup menarik dan luar biasa dari alumninya ITNJ. Kita akan kenal-kenalan ya teman-teman. Halo Pak Budi, Ya. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mas. Dan ini kebetulan alumni dari ITNJ, ya Pak Budi. Oke, siap. Dari prodi apa Pak Budi? Sipil, teknik sipil. Teknik sipil, gokil nih teman-teman dari teknik sipil. Dan teman-teman, kita hari ini mau bahas tentang temanya yang menarik, yaitu membangun jaringan dan karir, Bapak. Nah, kalau masalah kita tuh kalau mau bicara tentang membangun jaringan dan karir, Bapak, menurut Bapak seberapa pentingnya tuh membangun jaringan dan karir di dunia konstruksi, Bapak? Jadi begini Mas, selamat pagi bagi semuanya yang ada di sana, ya kan? Intinya bahwa kalau saat ini karir atau jaringan itu sangat diperlukan Mas, karena tanpa adanya jaringan kemudian dampaknya ke karir kita, ya kan? Contohnya misalkan dalam suatu pekerjaan, kalau misalkan kita lulus dari satu fakultas gitu ya, fakultas apapun itu, kemudian begitu keluar dari kampus dengan membawa ijazah, terus ijazahnya mau dibawa kemana coba? Apakah kita akan seperti zaman dulu menggunakan amplop kok coklat gitu kan, dimasukin ijazah dan kemudian dikasih portofolio kita, kemudian apakah portofolio yang kita bawa ke yang akan kita tuju itu laku? Nah, ya, muter-muter ya Pak ya. Ya, jadi bahkan antrian sekarang tuh cukup ribuan, padahal untuk satu kursi itu hampir, kalau sekarang masih banyak ya. Kalau zaman saya dulu waktu tahun 2001 ya, namanya lowongan BI untuk khusus teknik sipil hanya satu kursi. Nah, sekarang masih banyak, di IKN banyak, di mana-mana. Yang penting adalah kita punya koneksi, kemudian kita juga punya wawasan di dunia yang akan kita tuju, kemudian tambah nilai plus. Kita harus punya nilai plus Mas. Jadi itu semuanya akan menambah karir. Begitu kita berhadapan atau kita interview dengan calon yang akan menggunakan kita atau user kita sudah punya beberapa pandangan. Bu, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Ya kan? Kalau ditanyain, oh, saya bisa Bu, saya punya pengalaman gini. Bahkan pengalaman kami sudah dipakai oleh proyek ini. Nah, buktinya ada. Nah, seperti itu. Itu yang lebih menarik, Mas. Oh, berarti harus ada pengalamannya dulu untuk kita bisa melamar pekerjaan, Ji? Sebenarnya pengalaman, walaupun pengalaman kecil, tapi berarti. Jadi saya sarankan pada waktu kita kuliah itu, kita tuh jangan jangan pasif Mas, aktif. Dimana kalau saya lihat di program di fakultas atau universitas lain, bahkan ada dimasukkan dalam satu silabus perkuliahan, di mana dalam ada rentan mereka liburan, mereka disuruh kayak PKL Mas, padahal belum saatnya PKL, masih semester 4. Tapi mereka diajari bagaimana ketemu dengan klien, ketemu dengan kontraktor, atau ketemu dengan yang lain, atau ketemu dengan bokir, pemerintah gitu. Mereka bisa belajar, oh caranya seperti ini, gitu Mas. Jadi sambil menikmati waktu luang sambil kita belajar nih Mas Budi. Betul. Kalau Mas Budi boleh diceritakan sedikit nih pengalaman sebuah koneksi dan relasi membantu untuk proyeknya itu bagaimana Mas Budi? Jadi gini, pada saat kami melakukan suatu connect dengan suatu project itu ya memang saat ini tuh kalau nggak ada koneksi kayaknya susah Mas, ya kan. Walaupun projectnya ribuan gitu, satu aja nggak ada yang nyantol ya. Ordal ya Pak ya, orang dalam Pak. Betul, benar. Jadi gimana bisa kalau kita tuh nggak punya orang dalam? Jadi orang dalam ini tuh sebenarnya friend, temannya kita sendiri yang sering diajak kongko dan sebagainya. Nah, itu dibuka melalui apa? Ya melalui diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu harus membuka diri, jangan diri kita tertutup. Bayangkan kalau kita sudah lulusan baru lulus itu kan, atau beberapa tahun lulus, kok nggak dapat panggilan-panggilan sebagainya, sedangkan kita kerjaannya hanya di kamar, ya kan? Atau itu aja, ya kan? Linknya cuma itu aja, jadi kita nggak berkembang, ya kan. Makanya kalau misalkan kita ada waktu, kita berlatih ikut konsultan, ikut kontraktor, ya nggak apa-apa, mereka main sama mereka. Kalau bisa buka pandangan kita bahwa jendela dunia itu lebih luas Mas ternyata.
Jadi di luar sana tuh banyak pengalaman yang belum kita tahu ya Mas Ji. Betul. Jadi teman-teman, sobat-sobat teknik, kalau misalkan diajak keluar organisasi, mau diajak dengan dosen untuk praktik lapangan, itu harus ikut ya Mas Budi. Betul. Jadi pengalaman kami setelah saya bahan renungan gitu ya, bahan renang, ternyata tuh apa yang diberikan oleh dosen kita, tugasnya itu kalau kita bisa lalui pelan-pelan step-stepnya, itu melatih kita kesabaran Mas. Dalam diimplementasikan di proyek. Pada saat kita mencari proyeknya, ya kan, terus kemudian melengkapi administrasinya, untuk tendernya dan sebagainya, bagaimana cara merangkai membuat BQ, kemudian membuat RKK seperti itu, dan akhirnya ya itu tadi, ya kan, hasilnya itu kelihatan, kita bisa diterima hasilnya dari luar. Gitu. Beda kok, beda-beda banget. Beda pemikirannya ya Mas ya. Nanti. Jadi teman-teman jangan kupu-kupu, kuliah pulang ya Mas Budi. Harus banyak berinteraksi dengan teman, dosen maupun dengan orang-orang yang di luar yang punya pengalaman yang banyak. Nah, Mas Budi tadi kan sudah cerita tentang koneksinya di luar. Mas Budi kan luar biasa nih, Mas Budi pasti punya beberapa koneksi-koneksi di luar dan teman-teman yang saling support nih Mas Budi. Nah, untuk mungkin Mas Budi kalau di kendalanya Mas Budi untuk saat kita dengan relasi itu, apakah ada kendala Mas Budi di saat kita untuk ngobrol, saat kita untuk melobi atau gimana? Ya, kendalanya sebenarnya pada diri kita sendiri sih Mas. Jadi contoh kita membangun bisnis baru nih, ya new company ya kan. Nah, orang itu kan nggak tahu di luar sana company kita seperti apa. Nah, yang wajib kita mempublikasikan ya diri kita, ya kan. Kalau kita punya staff, digital marketing atau dan yang lainnya itu bisa kita saling sinergi. Tapi kita tetap diri kita sendiri harus membuka diri, ya kan. Kalau kitanya nggak membuka diri untuk bertanya siapa pemiliknya, ya kan, bertanya siapa pelaksananya, bertanya siapa mandornya, nggak akan dapat proyek Mas. Itu yang perlu. Berarti dari kita sendiri ya Mas ya. Betul. Nah, itu bagi sobat teknik jangan malu untuk selalu belajar teman-teman ya. Dan ini Mas Budi, saya mau nanya nih, apa nilai lebihnya harus dimiliki seorang kontraktor untuk bisa bersaing di dunia proyek Mas? Oh ya, jadi sekarang itu kan saingannya banyak Mas. Banyak banget ya Mas ya. Saking banyaknya malah bingung ya. Jadi tapi kita punya pengalaman, kalau kita sebuah proyek itu, menangani proyek itu, klien itu akan kembali lagi walaupun dia mencari yang lebih murah, ya ini bahasanya price ya, pricing yang lebih murah, tapi dia akan balik ke kita. Karena apa? Kita lebih memiliki kualitas. Jadi kita selalu menjaga kualitas. Itu salah satunya itu. Jadi yang selanjutnya adalah koneksinya itu perlu diperbanyak. Ya kan, perlu diperbanyak lagi, jadi diperluas ya Mas. Diperluas ya kan. Contoh ya kan, sampai sekarang ini saya tetap bahasanya kita ya mungkin kasarannya ngamen Mas. Ngamen ke fakultas-fakultas, kalau kita ke UGM gitu, kemudian ke Universitas Negeri Yogyakarta, IAIN, bahkan ke Polda, bahkan ke Rumah Sakit Bayangkara, bahkan ke Rumah Sakit TNI AU, tetap ngamen. Karena apa? Lahannya semakin kecil, apalagi sekarang efisiensi Mas. Kerasa banget proyeknya makin kecil ya kan. Nah, makanya kita harus keluar dari zona nyaman, untuk mencari sawah-sawah baru. Apa yang bisa kita kerjakan, bisa menjadi cuan bagi kita. Karena yang ujung-ujungnya itu cuan ya kan. Jadi yang ketiga, jadi tambahan. Jadi kita jangan mau kita merasa puas akan kayaknya cukup ini aja, ilmu sipil aja cukup. Enggak, justru kita nambah ilmu, kira-kira arsitektur seperti apa, kemudian bahkan saya belajar hipnoterapi bareng, nah, buat nambah ilmu ya kan, belajar tentang tentang negosiasi ya kan, bagaimana negosiasi skill, tambah pada buku-buku bacaan itu penting. Itu salah satu nilai tambah. Ditambah yang lain ada sertifikasi, karena sekarang project atau tender tanpa sertifikasi kurang Mas ya kan. Tambahin SKA-nya, SKA-nya cuma satu, tambahin yang lain ya kan. Kalau perlu punya link teman-teman yang lainnya punya SKA apa. Jadi pada saat kita mau ikut proyek atau ikut tender, ternyata link itu ada gitu. Kita punya, ikut itu aja, teman itu aja ada. Nilai plus sendiri buat kita sendiri ya Mas Budi. Betul.
berarti memang harus dipersiapkan teman-teman. Jadi teman-teman harus mulai saat ini ya Mas Budi Betul, ya, saat mulai ini. dipersiapkan dan kita harus mencari lahan-lahan baru dan apa yang dibutuhkan di sekitar kita harus tanggap ya Mas Budi. Ya mungkin itu teman-teman sobat teknik, bagi sobat teknik yang masih bingung, ini sudah sedikit disepil sama Mas Budi ini tadi dari alumni teknik sipilnya ITENGI. Nah terus Mas Budi ini kalau kita kan tadi sudah panjang kendalanya, kita sudah bahas tipsnya dan strateginya Mas Budi. Kalau keterampilan yang memang dibutuhkan untuk seorang kontraktor, biar kita tuh harus berkembang terus Mas, biar kita tuh harus selalu pengen terdepan. Orang tuh pengen lihatnya kita tuh, wah pengen selalu ke kita. Itu harus apa Mas? Ya, oke. Yang pertama kita harus punya visi dan misi. Kalau kita punya company atau yang punya perusahaan itu harus fresh itu. Jadi misi kita tuh apa? Kemudian diselaraskan sama teman-teman tim, ya kan? Tim kita seperti ini, ya kan? Kemudian arahan kita kemana? Kita punya progres ke depan, target ke depan. Target market di tahun 2025 itu apa? Sekarang udah mau habis kan, jadi 2026 tuh nanti kita harus punya target. Sekarang mulai harus dirumuskan. Aku pengen misalkan contoh ya, saya pengen interior itu tebus di angka 3 miliar selama 1 tahun ya kan, selama 2026. Kemudian untuk proyek rumah, saya pengen tebus di angka 15 miliar ya kan. Ya kan mau berarti di breakdown itu 15 miliar berapa, 3 miliar tuh apa aja. Nah, terus pelurunya mana? Ya kan penting itu pelurunya. Jangan cuma asal ini aja, tapi tetap namanya peluru. Pelurunya itu penting. Jadi namanya nama-nama prospekan itu harus ada. Nah, nama yang kita kelola prospekan itu didapat dari apa? Kita mau keluar dari zona nyaman itu. Kita cari ya kan satu persatu ya kan. Mungkin salah satunya ya dari ITENGI sendiri bisa kerjasama dengan kami ya kan. Salah satunya itu Mas. Oh itu banyak banget udah disepil sama Mas Budi sampai detik-detiknya Mas Budi. Jadi teman-teman sobat teknik itu harus dipersiapkan secara matang dari awal ini. Jadi teman-teman maba yang baru kuliah, kalian kalau nonton YouTube-nya ini kalian sudah punya pandangan ke depannya yang harus disiapkan secara matang ya Mas Budi. Oke, terus mungkin ini Mas Budi yang tips praktisnya yang diberikan kepada mahasiswa yang baru lulus ini Mas. Kemarin kan kita sudah wisuda, baru lulus teman-teman tuh yang ingin karir di konstruksi itu yang disiapkan apa tipsnya seperti apa biar teman-teman tuh nggak bingung, nggak kaget untuk misalkan ke depannya Mas. Baik. Jadi begitu kita lulus dari kampus gitu ya, kampus tercinta ini ya kan, kita harus punya parameter sebenarnya yang kita tuju apa. Kalau misalkan kami lulusan sipil kemudian jurusannya transportasi, ada air, ya kemudian ada misalkan perencanaan dan sebagainya, itu kita fokus salah satu itu dulu. Tapi kalau jika di lapangan nanti kita bertemu tidak sesuai dengan fokus, yang misalkan saya pengen hidro ya kan, oh air, ternyata ketemunya aspal atau ketemu transport ya, kita nikmati saja, kita ambil ilmunya, dilengkapi apa sertifikatnya, SKA-nya ya kan, walaupun dari level belum punya pengalaman itu tidak apa-apa ya kan, menambah pengalaman. Betul ya, daftarkan diri Anda kemudian ke asosiasi itu ya kan, justru untuk nilai tambah. Karena apa, skill atau kita punya kelebihan itu nilai tambah kita, nilai jual kita lebih tinggi dibandingkan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang fresh grade, jangan pernah kita tuh puas loh, jangan pernah wah sepertinya hidup seperti ini aja, jangan. Tanya kepada alumni yang lain ya kan, ada komunikasi, tanyakan sama gurunya atau dosennya, Bu ada atau apa advice nggak Bu buat saya, kemana saya harus bertanya, saya ini masih bingung ini, sedangkan saya rumahnya jauh di NTB misalkan gitu, mau pulang ongkosnya nggak ada, saya bisa numpang di mana, oh misalkan itu bisa ya kan, karena bahkan di perusahaan kami itu bisa kalau mau mencari informasi mengenai atau mau belajar tuh besar, baik itu yang mungkin di dunia sipilnya sendiri, bahkan kami sekarang melanda ke arah arsitek, jadi lebih keindahan loh. Seperti itu Mas. Wah panjang banget dan terima kasih banyak, ini sudah disepil banyak banget pembelajarannya, nggak cuma tentang sipil tapi belajar arsitek juga perlu ya Mas di teknik sipil. Nah mungkin ada pesan buat teman-teman yang pengen kerja di konstruksi atau pengen buka usaha konstruksi, pesannya buat apa? Buat teman-teman yang baru lulus nih Mas. Jadi kalau pengen membuat company konstruksi, lebih baik kalau kalian masih fresh graduate itu ikut orang dulu, belajar di orang dulu. Kayak seperti saya dulu pernah ikut di Perwita Karya, ya kan,
setelah ikut di Adikarya dan sebagainya, itu belajar dulu bagaimana manajemen proyek, ya kan? Karena ilmunya banyak, ya kan? Kalau ujuk-ujuk kita buka itu nggak lama mesti tutup karena bingung, ya kan? Iya, bingung. ini apa ya Mas? Itu Iya, ya kan? Begitu dapat proyek, ini diapain ini, ya kan? Takutnya malah jadi keluar duit banyak, malah kena penalti dan sebagainya. Makanya kalau perlu berkolaborasi dulu. Jadi isi seperti gelas tuh, isi gelasmu dengan warna-warni, bisa kopi, bisa teh, ya kan, bisa air putih, bisa jamu, bahkan pahitnya proyek bisa dinikmati. Nah, baru kalau sudah merasa atau bukan merasa punya kekuatan, oh saya mampu, saya skillnya bisa pelan-pelan dari yang kecil, borong pagar, nggak apa-apa, ya kan, borong drainase, coba ke kelurahan, ya kan, main ke kelurahan. Pak, ada kerjaan buat saya. Kalau deket sama teman-temannya, deket sama lurah, nggak apa-apa. Mulai hal kecil, tapi nanti hasilnya besar, Mas. Wah, itu buat teman-teman sobat teknik yang baru lulus, baru wisuda dan bingung, pengennya banget pengen usaha konstruksi. Tadi sudah disepi sama Mas Budi ya teman-teman. Nah, Mas Budi ini kan alumni dari Teknik Sipil ITNJ. Gokil nggak Mas kuliah di ITNJ? Ya, oke. Gokil banget tuh. Gokil banget dan ilmunya linear ya Mas ya? Ya. Nah, bagi teman-teman nih yang pengen banget kuliah di teknik, kuliah aja di ITNJ. Karena di ITNJ itu ada beberapa prodi yang bisa kamu pilih. Satunya ada teknik pertambangan, teknik geologi, teknik sipil yang kayak Mas Budi, ini alumni teknik sipil teman-teman, dan juga ada perencanaan wilayah dan kota, teknik elektro, sama teknik mesin. Nah, kalau teman-teman mau vokasi, kita juga ada di D3 teknik mesin. Kalau teman-teman mau lanjutkan S2, boleh banget. Kita juga ada S2 Magister Teknik Geologi, teman-teman. Nah, informasi lebih lanjut, kalian bisa WA di 0857 5565 5499 atau kalian bisa di follow sosmednya kita di kampus ITNJ ataupun nanti bisa follow di YouTube-nya kita di ITNJ, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen banget kuliah bisa kunjungi websitenya juga di pmb.itnj.ac.id. Oke, terima kasih banyak Mas Budi atas waktunya dan juga sharing-sharingnya pada pagi hari ini. Yang mencerahkan dan bikin semangat nih Mas Budi. Semangat terus. Semangat terus. Bagi teman-teman yang pengen banget informasi lebih lanjut tentang kampus ITNJ, boleh silahkan kalian pantengin terus YouTube-nya kita di kampus ITNJ. Terima kasih Mas Budi atas waktunya dan teman-teman sobat teknik, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teknik, ingat ITNJ karena kita ITNJ.